Oke, kemarin di video sebelumnya kita sudah memasang power adaptor. Power adaptornya yang sudah langsung tanpa PoE. Ini ada kabel positif dan negatif, kemudian dimasukkan, diinjek ke kabel UTP. Nah, sekarang di sini sudah ada hubnya pakai TP-Link 5 port. Nah, sebelum kita pasang di box, kita uji dulu masing-masing kabel. Berarti kan ada 4 buah kabel untuk 4 buah radio. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat di sini, kita uji dulu. Kabelnya masuk ke hub 1 dan di sini ada router board untuk menguji kabel. Kita tes dulu sebelum dipasang di box. Kita tes satu persatu. Kabel pertama, lampunya di sini. Oke, hidup. Kemudian kita pindah ini kabel pertama, kemudian kabel kedua. Oke, hidup juga. Lanjutkan ke kabel ketiga. Nah, ternyata juga hidup. Kemudian kabel keempat. Oke, ternyata hidup. Jadi tahap ini harus perlu dilakukan untuk menguji apakah keempat kabel ini baik atau tidak. Nah, jangan sampai sudah di atas power nanti ternyata kabelnya bermasalah. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Sudah sampai di atas power harus diturunkan kembali. Kemudian juga kabel yang ini juga harus kita tes, yang ada diinjek PoE. Ini juga kita tes dulu. Ini saya buka. Ini berarti kabel 4 buah kabel sudah oke. Nah, selanjutnya kita tes yang kabel menuju tower dari bawah. Dari bawah menuju tower. Kita tes di sini. Ini sudah saya pasang konektor. Oke, sudah hidup juga. Nah, berarti hidup. Nah, itu untuk memastikan bahwa kabel pemasangan konektor kita sukses. Nah, selanjutnya tadi ada 4 buah kabel. Ada 4 buah kabel ini. Di sini ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan semuanya ke dalam box. Ya, ini di boxnya. Masukkannya satu-satu. Di sini 1. Kemudian sini, kemudian lagi, 1 lagi. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, terus setelah kabel masuk ke dalam kotak, selanjutnya kita kupas kulitnya. Satu lagi kabel untuk dari bawah ke tower juga harus dimasukkan juga. Berarti ada yang masuk tuh 5 kabel ke radio 4 dan ke bawah tower 1. Nah, gitu. Oke, sampai di sini kita buka. Kabelnya tidak usah terlalu panjang, segini aja cukup. Dikelupas dulu kabelnya, dikelupas kabelnya untuk mengambil arus powernya, mengambil arus power. Iya.
Waduh. Nah, oke, jadi harus hati-hati dalam mengelupas kabel ini, nanti jangan sampai terjadi kabel di dalamnya kena. Kemudian dipotong. Yang dipotong sesuai dengan warna yang kemarin, yaitu biru sama putih biru. Ini adalah positif. Kemudian ada juga coklat, coklat dan putih coklat. Nah, ini dipotong. Iya, dipotong. Kemudian kabelnya dibuka. Sama seperti kemarin juga. Jadi memang agak sedikit ribet, tapi hasilnya luar biasa. Jadi pasti dia tidak, kalau pakai konektor kita agak ragu, apalagi terjadi korosi pada konektor. Wah, itu bisa bikin sakit kepala. Oke. Oke, satu. Kemudian yang ini juga. Oke, dikelupas. Positif dan negatif. Begitu juga yang keempatnya ini juga harus dibuka. Diambil kabel yang warna tersebut. Jadi caranya sangat mudah sekali, tidak berlama-lama. Nah, kalau paham, tapi ini cara ini bagi Anda yang paham elektronika. Kalau tidak paham, belajar. Tutorialnya banyak di internet, cara mengukur arus, kemudian mengukur tegangan, itu banyak tutorial. Nah, yang dipotong jangan yang di sini dipotong. Nah, karena arusnya kan menuju keluar, menuju radio dari sini. Oke, putih biru. Kemudian coklat. Oke, sudah dipotong, dikelupas seperti biasa. Gitu seterusnya sampai ke 4 buah kabel.
Oke, jadi sudah kita kelupas semua kabel. Terakhir inilah kabel untuk power router board. Di sini untuk power router boardnya tadi pakai ini. Nah, di situ. Oke. Nah, seperti itu nanti rancangannya seperti itu. Tapi kita lihat dulu yang mana positif dan mana yang negatif. Untuk konektor ini yang di luar itu adalah negatif. Kita ukur menggunakan kali 10. Jadi ini adalah ukuran ohm. Pada multitester digunakan untuk mengukur apakah kabel itu tersambung atau tidak. Maka dari sini adalah negatif dan yang di dalam positif. Oke, kita ukur yang negatif yang mana. Oke, ini negatif sebelah sini, yang positif sebelah sini. Berarti ini adalah positif. Nah, positif kita gabung semua yang positif. Berarti kan warna biru sama putih biru digabung jadi satu. Ini juga digabung. Kemudian warna biru. Jadi semua kabel warna biru digabung jadi satu. Nah, itu dia. Semua warna biru, semua kabel warna biru digabungkan jadi satu. Oke, kemudian dipilin ya. Nah, seperti itu, dan sisanya dipotong. Nah, supaya rapi. Oke, nah jadi kemudian yang negatif itu adalah warna coklat dan putih coklat digabung. Tapi ini kita isolasi dulu supaya nanti tidak susah kita mengisolasinya. Nah, saya pakai Unibel atau 3M. Ini kebetulan 3M isolasinya supaya agak tahan. Nah, selanjutnya ini negatif juga digabung sama-sama negatif. Berarti negatif tadi kabelnya adalah warna coklat dan putih coklat. Ini juga seharusnya diisolasi juga supaya nanti tidak konslet. Ini kan ada kabel sisa pemotongan tadi. Nah, itu juga diisolasi. Oke, selesai. Berarti posisinya yang ini ke router board atau diuji coba dulu tegangannya keluar di sini. Jangan lupa mengukur tegangan pada kalibrasi 50 volt DC. Baru diukur tegangan. Ya, pas 25 volt. Langsung aja kita tes router board dulu apakah hidup atau enggak. Iya, ternyata hidup. Oke. Nah, tinggal lagi yang ini.
bagus. Ada yang salah tadi, apanya belum masuk nih dari yang satu lagi. Oke, baik, ini cukup. Jadi bagaimana untuk ininya? Ini taruh di sini nanti. Taruh di sini. Jadi karena ini 5 volt, maka kita harus solder dulu regulator namanya. Nah, ini adalah step down yang saya gunakan, tipenya adalah LM2596 DC to DC step down. Jadi sini ada port out positif, ada input, sini out min, dan di sini input negatif. Berarti dari sini input masuk 24 volt, nanti dikeluarkan di sini 5 volt sesuai dengan tegangan ini TP-Link yang 5 volt. Nah, seperti itu. Berarti di sini input masuk ke 24 volt. Oke, kita tes dulu, kita solder langsung inputnya. Ini positif input, berarti di sini. Di sini positif input. Oke. Nah, kemudian outnya ini kan adaptor bawaan dari TP-Link, kita potong. Jadi ini sudah saya potong. Oke, sudah dipotong konektornya untuk masuk kemari. Nah, jadi sesuai. Nah, di sini kita lihat dulu mana negatif, mana positif, pakai multitester, kalibrasi atau selektornya menuju ohm untuk mengukur kabel. Yang di luar adalah negatif. Oke, ini negatif, dan di dalam adalah positif. Oke, berarti ini positif. Ini positif. Langsung ke out. Nah, di situ ada tulisan out. Out positif. Nah, ini kita letakkan di atas ini. Di sini posisinya, dan dikasih led. Jadi ini adalah modul dari stick down. Stick down ini merupakan regulator untuk menurunkan tegangan. Jadi kalau tidak salah nih, inputnya itu bisa sampai 35 volt input maksimal, sampai inputnya itu 12 volt kalau tidak salah. Bisa dilihat di datasheetnya, nanti ada di Google, cari aja di Google. Nah, outputnya ada juga di datasheet, saya lupa. Ini kita letakkan di sini supaya dia tidak kemana-mana. Lampu ini, itu ada lampu. Nah, jadi mana? Itu lampunya, baru di Oke, sangat kokoh sekali, tapi jangan dicolokkan dulu. Kita buka kabel warna ini tadi.
Nah selanjutnya ini berarti input 24 volt ini. Kita langsung ke box. Nah ini salah sih. Ini seharusnya dimasukkan dulu baru diisolasi. Ternyata dibuka kembali isolasinya. Ini tadi adalah negatif, berarti negatif masuk ke negatif. Putih coklat. Nah langkah baiknya ini di solder bagus ini. Solder jadi lebih padat. Di sini kabel positif pada posisi UTP warna biru. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan dicolokkan langsung. Kita harus ukur dulu tegangan yang keluar dari sini. Harus dipaskan dia 5 volt. Kita lakukan trim. Kalibrasi 50 volt. Oke. Kita tes hidupkan power. Oke, sudah hidup. Iya. Kita ukur tegangan yang keluar dari regulator berapa volt. Waduh, 19 volt. Jadi ini rank 10, 40, 30, 20, 10. Berarti tengah 15, tidak sampai 20. Ini kita turunkan ke 5 volt dengan memutar. Di sini ada trim pot namanya. Trim pot untuk mengatur ya, mengatur tegangan keluar output. Oh, berarti putarnya ke kiri. Putar ke kiri sampai tegangan menunjukkan berapa. Ini putarnya jangan kencang-kencang karena dia MOSFET ini rawan terhadap arus yang melonjak tiba-tiba. Itu bisa mengakibatkan MOSFET-nya putus atau terbakar. Jadi pelan-pelan ya, terus diputar. Ini sudah di bawah 10 volt, kita alihkan ke 10 selektornya. Terus iya, pelan-pelan 6 volt menuju 5 volt. Oke, 5 volt. Oke, sip. Nah, gitu dia. Itu cara memasang step down. Baru kemudian kita colok ke hub. Oke, normal. Nah, kemudian baru semua kabel kecuali yang dari bawah, ini yang dari atas saja, itu dicolokkan semuanya.
selesai. Kemudian yang ini, nah ini menuju rotor board, menuju rotor board. Rotor board ini sebetulnya dia masuk ke komputer. Nah, hidup. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah hidup, tapi belum dapat IP, tidak apa-apa. Kita cek pakai Hidayah Network. Nah, itu sudah ada. Oke, berhasil. Ether 4, berarti Ether 3 nya nanti kita coba ke radio. Nah, bagaimana menghubungkan? Berarti dari Ether 3 kita pakai kabel jumper lagi. Ini kan Ether 3. Kebetulan ini rotor boardnya cuman tinggal 2 pot yang bagus. Gara-gara dihajar petir, tinggal 2 pot yang bagus, Ether 3 dan Ether 4. Lihat lampu. Oke, hidup. Ya, berarti ke rotor board bekerja normal. Nah, ini kita masukkan aja sini semuanya. Masukkan dalam satu box. Oke. Nah, seperti itu, tidak masalah. Nah, baru kemudian ini kita pasang di tower. Jadi untuk towernya sementara saya menggunakan miniatur. Sudah ada. Ini saya punya miniaturnya di sini. Kita sangkutkan aja di sini dulu. Anggap aja dia adalah tower. Nah, seperti itu. Jadi yang ini ya tinggal kita colokkan ke, berarti kan ada 4 kabel. Colokkan ke sini, baru dari mana nengok? Dari sebelah sini, sebelah sini. Berarti kita colokkan, ini kan apa nih? SSD. Misalnya ada 1 buah SSD. Oke, hidup, langsung hidup. Kemudian ada power bin. Sini satu lagi ada power bin. Kebetulan ini bukannya punya power bin, jadi saya langsung aja di sini. Yang jelas itu hidup lampunya. Oke, taruh di sini dulu. Nah, kemudian satu lagi di sini ada metal. Nah, hidup semua. Kalau ada radio lagi, ini masih ada standby satu lagi. Nah, di sini ada radio standby satu lagi. Oke. Nah, itu sudah hidup semua. Iya. Ini cukup simpel. Jadi 1 buah antena saja, kabel saja ke atas tower, dan di tower ada banyak radio. Nah, disarankan satu kabel itu 4 buah radio. Lebih dari 4 buah radio nanti tidak tahan di kabel ini, kecuali ganti kabel. Tapi saya kira 4 buah radio sudah banyak, sudah mengcover seluruh seluruh penjuru, sudah 4 penjuru mata angin. Nah, jadi ini bisa dilihatkan ke pemirsa
bahwa semuanya terkoneksi dengan sempurna. Ya. Kemudian tengokkan di situ lampunya hidup. Nah, di situ hidup, ini juga hidup. Nah, di sini tersisa ada satu lagi. Kalau ini mau dicolok lagi, saya tidak punya radio pula. Kalau dicolok lagi, ini masih bisa ada satu lagi untuk space. Nah, di sini. Nah, mengapa kita menggunakan hub yang ini? Sudah ada router board, sudah ada berapa pot? 5 pot. Nah, kendalanya pot itu sangat berharga di router board. Kalau misalnya potnya mati, ini harganya cukup lumayan router board. Lebih bagus pot hubnya aja yang rusak ketimbang pot mikrotik. Nah, itu asumsinya. Jadi makanya ini untuk menjaga-jaga apabila ada kerusakan atau lonjakan arus kilat, jadi tidak langsung ke router board, tapi dia akan mengganti ini. Jadi biarlah diganti hubnya saja dibanding mengganti router boardnya. Sebetulnya bisa juga router board ini taruh di bawah, dan ataupun di atas juga bisa. Jadi tergantung situasi dan kondisi di lapangan, ataupun bagaimana praktisnya saja. Kalau saya lebih suka taruh di atas, jadi di bawah lebih rapi, tidak bersirat-sirat kayak gini. Nah, itu dia kendala. Ini kabel menuju komputer, atau bisa dibuat untuk itu sudah terhubung dengan sempurna. Oke, di sini saya lihat, nah sudah ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, coba lihat di situ. Yang tadi ada metal 5 nih, 1, 2, 3 cuman. XST 1. Ini router board 951 UI. Ini ada 2 ini enggak. Oh, apa nih? Kok ada 2 MAC address. Jadi di bridge semua. Di bridge semua. Ini pakai metal 5 juga. IP address. Iya, interface meter 1, status 100 Mbps. Oke, berarti ada 4 radio, 1 power beam. Power beam saya tidak tahu IP nya berapa, tapi dia hidup. Oke, pemirsa, kita lihat lagi ke BTS mini kita. Nah, ini dia, cukup lumayan simpel, dan daripada menarik kabel satu-satu, satu radio, satu kabel, satu radio, satu kabel. Jadi lebih simpel seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diimplementasikan sesuai kebutuhan. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pada kolom komen. Jangan lupa loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Video berikutnya itu kita akan memasang box ini ke power RT RW net. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.